Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum saya membahas materi mengajar, perkenalkan, nama saya Nanang, Eskom Mkom. Saya adalah dosen tetap Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Di program studi Teknik Informatika ini, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu salah satunya adalah sistem operasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan secara lebih spesifik mengenai mata kuliah sistem operasi. Mata kuliah sistem operasi ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Dan jumlah pertemuan sebanyak 21 pertemuan selama 1 semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah sistem operasi ini, setelah mempelajari sistem operasi, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan, mengelola, dan memantau solusi komputasi yang efektif dan efisien dengan inisiatif dalam mengidentifikasi serta mengatasi masalah yang baik dalam sistem penyimpanan, algoritma maupun kebutuhan perangkat lunak untuk mendukung operasi dan tujuan organisasi. Materi yang terdapat pada mata kuliah sistem operasi adalah pada pertemuan 1, pengantar sistem operasi. Pada pertemuan kedua, struktur sistem komputer. Pertemuan ketiga tentang struktur sistem operasi. Pertemuan keempat, proses. Pertemuan kelima, melanjutkan proses. Pertemuan keenam tentang thread. 7, penjadwalan CPU. Ke-8 tentang sinkronisasi, 9 deadlock, dan yang ke-10 adalah virtual memory. Di pertemuan yang ke-11 kita akan membahas tentang sistem file, ke-12 manajemen sistem input output, ke-13 sistem penyimpanan disk, ke-14 keamanan sistem dan proteksi, ke-15 sistem operasi jaringan, ke-16 keamanan jaringan komputer, ke-17 sistem operasi mobile, ke-18 mobile security, 19 tentang implementasi sistem operasi berbasis desktop, ke-20 menganalisa sistem operasi desktop, dan yang terakhir pertemuan 21 tentang evaluasi sistem operasi desktop. Selanjutnya terkait sistem pelajaran yang saya gunakan selama mengampu mata kuliah sistem operasi, yaitu blending atau perkuliahan yang dilaksanakan dengan tatap muka dan perkuliahan yang dilakukan secara tatap maya atau daring. Kegiatan pembelajaran baik luring maupun daring dilakukan sesuai dengan jadwal yang tertera pada kalender akademik. Kemudian terkait mengenai metode perkuliahan yang saya gunakan selama proses perkuliahan ini terdiri dari berbagai metode. Yang pertama adalah ketika luring di kelas dengan problem based learning, meliputi menerangkan, diskusi, latihan, dan tanya jawab. Selanjutnya metode pembelajaran yang saya gunakan selama proses perkuliahan daring yaitu dengan berinteraksi kepada mahasiswa melalui Learning Management System atau dikenal dengan LMS yang dapat diakses di
mentari.unpam.ac.id. Selanjutnya, penilaian sistem yang digunakan dalam mengampu mata kuliah sistem operasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah absensi, yang kedua tugas, yang ketiga UTS, dan yang keempat adalah UAS. Dengan proporsi sebagai berikut. Untuk kehadiran 10%, untuk tugas dan keaktifan 20%, UTS 30%, dan yang terakhir ujian akhir semester adalah 40%. Baik, untuk selanjutnya saya akan menampilkan video mengajar pada mata kuliah sistem operasi untuk pertemuan yang ke-13 pada bab materi sistem media penyimpanan disk. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah sistem operasi ya. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan materi berikutnya, terlebih dahulu kita akan berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita di awal pernah belajar tentang struktur sistem komputer, struktur sistem operasi, tentang penjadwalan, itu masih ingat ya? Terus apa lagi? Proses. Nah, terus deadlock. Ya, terus virtual memory dan seterusnya. Nah, kita ketemu sekarang di pertemuan yang ke-13 membahas tentang sistem penyimpanan disk. Kalau dilihat dari gambar atau misalkan ngelihat judul penyimpanan, itu bukan hal yang baru di di mata kuliah ini. Artinya setiap pertemuan kita pernah menyinggung tentang penyimpanan. Hanya saja yang lebih mendalamnya, ada satu pertemuan adalah tentang sistem penyimpanan disk ini. Nah, tujuan mempelajari tentang sistem penyimpanan disk ini adalah yang pertama, mahasiswa memahami fungsi dasar penyimpanan. Kenapa? Karena nanti ke depannya kita akan, atau misalkan teman-teman akan menganalisis dari masalah di sistem operasi. Kalau misalkan kita nggak pernah tahu fungsi, berarti nanti analisanya bisa salah. Nah, di analisa salah satunya adalah tahu fungsi. Yang kedua, mengetahui jenisnya apa saja yang ada di penyimpanan itu. Jenis penyimpanan kan banyak ya, nanti kita bahas satu-satu. Terus menguasai struktur atau cara kerja sistem penyimpanan apa aja. Dan yang terakhir adalah mengetahui teknik keamanan dan proteksi data untuk keamanan datanya. Ini adalah pengertiannya. Pengertian dari sistem penyimpanan disk. Sistem penyimpanan disk itu adalah mekanisme penyimpanan data yang berbasis media magnetik atau elektronik. Seperti contoh penyimpanannya adalah ada HDD dan ada SSD yang digunakan untuk menyimpan data secara non-volatile. Artinya apa? Dulu membahas tentang non-volatile itu adalah waktu membahas tentang RAM atau memori, pembahasan memori. Ada volatile artinya? Oke, mantap. Jadi berarti ini kebalikannya.
Kalau volatile itu menyimpan data sementara, di mana dia tersimpan jika ada aliran listrik, tapi no volatile berarti permanen. Jadi kedua penyimpanan ini adalah yang sifatnya adalah permanen. Oke. Nah, sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola, mengatur, mengoptimalkan penggunaan disk ini agar proses penyimpanan dan pengambilan data berjalan secara efisien. Ini adalah bentuknya, ya. Jadi penyimpanan HDD itu atau disk ini ada piringannya, ada headnya, dan ada sektor yang berjalannya. Ini secara umum garis besarnya. Tapi kalau misalkan kita bahas tentang ini lebih jauh lagi nanti di pertemuan berikutnya. Ini adalah contohnya yang isi di dalam HDD itu seperti ini. Dan ini adalah contohnya adalah yang SSD. Seperti kita ketahui bahwa SSD itu bentuknya macam-macam. Ya, ada jenisnya. Ada yang bentuknya seperti hard disk, ada yang bentuknya seperti RAM tapi dia berdiri. Kita lanjut. Nah, ini mengenal penyimpanan. Jadi penyimpanan itu dibedakan, yang pertama berdasarkan fungsinya, yang kedua berdasarkan bentuk, dan bagaimana cara mengaksesnya. Itu adalah cara membedakan penyimpanannya. Nah, ini jenisnya. Ada penyimpanan utama, penyimpanan sekunder, dan penyimpanan tersier, dan penyimpanan yang jaringan. Apa saja yang termasuk di dalam penyimpanan utama? 1. RAM. 2. Apa, Rizky? Terus? Nih, di dalamnya ini ada register. Ini masuk RAM apa aja? Jenis RAM? DDR 1 sampai 5. Apa 6? DDR 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Next, penyimpanan yang sekunder. Apa aja yang termasuk ini? Hard disk. Kita singkat aja ya. Biar ini HDD. Terus SSD. Terus flash drive. Terus compact disk. Terus cloud masuk nggak di sini? Ayo, masuk nggak cloud? Oke, kita tulis dulu CL lah. Oke, kita bahas. Ada nggak? Ada. Yang pertama adalah HDD. Seperti kita tahu bahwa HDD itu adalah banyak varian untuk kapasitasnya. Ada mulai berapa? Yang paling yang kalian tahu aja, berapa yang paling kecil? 256. 250 giga. Nah, hitungannya masih sama. Mulainya dari 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Tapi harddisk beda. Ada harddisk 250, ada harddisk 160. Ya. Nah, ini saya contohkan sajalah yang sering kita gunakan juga. Karena bawaan laptop itu yang sekarang kalau nggak 500 ya 1 tera. Ya. Tapi maksimal di kapasitasnya ada yang sampai 20. Maksimal. Mungkin yang digunakan sama perusahaan tertentu lah. Kalau mahasiswa nggak mungkin pakai 20, mau nyimpen apa? Kan gitu. Nah, ini adalah penyimpanan yang sifatnya adalah permanen. Yang kedua adalah SSD.
SSD juga sama. SSD itu adalah sama-sama menyimpannya secara permanen. Nah, ini contohnya. Ada SATA, ada yang NVMe teknologinya. Jadi yang membedakan tuh di sini adalah ada istilahnya soket. Ya, sama. Kalau soket ini SATA dengan soket HDD sama. Ini ukurannya juga sama. Ukurannya berapa? 2,5. Ya, 2,5 in. Untuk yang SATA dikenal dengan SATA 3. Karena setelah ini yang khusus SSD itu adalah yang M.2, sama yang ada juga yang lebih cepat itu adalah PCI Express masuk ke SSD. Ini optikal. Ini walaupun ya sudah tidak ada lah ya yang menggunakan ini. Mungkin juga masih ada tapi ya sedikit lah. CD, DVD di laptop saja udah nggak ada. Ininya apa namanya ROM-nya, karena sudah digantikan menggunakan masuk ke sini semua di antara dua ini datanya. Kalau ini flash drive masih ya, ada flash disk, ada memori, walaupun ini akan ya sebentar lagi, ya mungkin nggak tahu berapa lama lagi ini akan tergantikan sama yang ini, yang penyimpanan cloud, yang ini. Nah, ada juga yang kalau mau aman biasanya backupannya menggunakan yang ekstra atau hard disk eksternal. Ya, bentuknya isinya ini. Bisa di antara dua ini. Dan yang terakhir adalah penyimpanan ini yang termasuk cloud. Ini yang berbasis internet. Karena ada yang tidak berbasis internet, tapi sama-sama penyimpanan bersama. Oke, next. Oke, ini adalah fungsinya untuk menyimpan data secara permanen dalam jangka panjang, bahkan saat komputer dimatikan yang tadi ya. Jadi ini yang disimpannya kapan saja kita mau mengambilnya di lain waktu. Oke, ada penyimpanan ini, penyimpanan yang tersier. Ini yang jarang sekali. Karena penyimpanan ini digunakan sama perusahaan-perusahaan tertentu. Ada tape drive, dia contohnya atau misalkan penggunaannya untuk server bulanan perusahaan besar, arsip catatan medis dan lain sebagainya. Dan ini jarang digunakan, jarang dibuka, bukan jarang digunakan. Dia hanya membackup saja, membackup atau membuat arsip saja. Ada juga nih yang sifatnya cloud. Biasanya yang mengeluarkannya atau misalkan ini dari Amazon, dari Google dan lain sebagainya. Ini penggunaan biasanya yang menggunakan khusus. Contoh kasusnya ini, misalkan sebuah bank besar menyimpan transaksi harian. Misalkan ada bank selama atau rumah sakit, transaksinya kan sehari bisa ratusan, mungkin bisa ribuan kalau rumah sakit ya ataupun bank. Nah, selama 5 tahun ya kita bisa bayangkan selama 5 tahun seharinya 1000 transaksi misalkan mau berapa giga menyimpannya. Nah, ini hanya menyimpan transaksi saja dan dia bisa dibuka kalau misalkan ada audit besar ataupun ada insiden. Ini baru bisa dibuka. Jadi nggak bisa sembarangan orang membuka arsip ini, hanya orang-orang tertentu saja. Selanjutnya adalah penyimpanan itu dari bentuknya. Ini ya. Tadi udah udah diulas sedikit bentuk hard disk dengan SSD itu ini sama. Artinya ukurannya dalam hal ukurannya sama-sama 2,5 in. Ya. Tapi hard disk ada yang lebih besar. Hard disk itu ada yang ukurannya 3,5 in. Kalau kita ngomong-ngomong apa sih hard disk itu? Nanti takutnya anak TI ditanya hard disk. Kita tahu kan hard disk, tahu SSD tahu. Kalau pengertian hard disk itu apa? Jenis penyimpanan yang di dalam terdapat optical drive. Oke, kita cek. Oke, hard disk adalah
media penyimpanan data magnetik yang di dalamnya terdapat piringan atau plater yang berputar dan head yang membaca menulis data di atas permukaan piringan. Tadi seperti saya gambarkan di slide awal bahwa hard disk ini adalah ada piringannya, terus ada head yang membaca dan menulisnya dengan jalan tertentu, artinya yang disebut dengan sektor. Nah, kalau misalkan hard disk rusak itu, maka dengan adalah istilah bad sektor. Kenapa? Karena dia berjalan di dalam sektor tertentu. Kalau sektornya rusak, dia nggak bisa ngebaca, ya cuman loading saja biasanya, tapi tanpa akhir. Seperti itu ya. Oke. Yang kedua adalah penyimpanan SSD. Ada yang tahu apa SSD? Media penyimpanan yang menyimpan data di dalam chip, Pak. Oke. Media penyimpanan yang menggunakan memory flash atau dikenal dengan chip. Ya, biasanya bentuknya adalah NAND. Nah, untuk menyimpan data, berbeda dengan hard disk atau HDD yang menggunakan piringan atau head. SSD sepenuhnya elektronik sehingga jauh lebih cepat dan tahan lama. Maka ada apa namanya ya? Kalau misalkan kita ngelihat laptop teman yang lemot-lemot dikit, tahu, wah ganti aja hard disknya pakai SSD karena tahu SSD itu adalah cepat. Kalau misalkan ngitung dari cepatnya SSD, ini bandingannya ya, HDD, SSD sama SSHD. Jadi kalau misalkan ini hard disk kita hitung lambat, SSHD sedang, tetap yang SSD itu adalah cepat. Nah ini kapasitasnya, kalau hard disk kan biasa dikenal dengan kapasitas yang besar ya. Kalau SSHD dia SSD terbatas, kalau ini juga sama karena kapasitasnya ngikutin ke hard disk. Harganya ini tengah-tengah ya. Kalau ini biasanya HDD itu digunakan untuk arsip karena kapasitasnya besar. Kalau ini pengguna umum ya bisa. Kalau yang mau cepat ya gunakan yang ini. Nah, di sini juga udah tahu, oh ini idealnya untuk apa sebagai pengguna. Oke. Nah, ini tadi udah dibahas ya, yang cloud ya. Tahu semua lah. Contohnya tadi udah ada Google Drive, OneDrive, cloud dan seterusnya. Ini adalah penyimpanan yang bisa diakses secara berbarengan melalui internet. Kelemahannya hanya satu ini. Kalau nggak punya internet nggak bisa connect pokoknya. Ini manfaat menggunakan biasa lebih hemat, backupnya otomatis, kolaborasinya mudah kan. Terus resikonya ketergantungan pada internet, salah satu tadi kekurangannya. Dan ada risiko lain di keamanan. Kalau misalkan password dan lain sebagainya pindah tangan ke orang yang tidak tanggung jawab, maka data kita ya bisa dihapus, bisa dipindahkan dan lain sebagainya. Dan dia tergantung kepada penyedia layanan. Nah ini perbandingan agar kita tahu saja bahwa perbandingan antara SSD sama HDD dan ada yang NVMe. NVMe ini adalah salah satu teknologi yang disematkan atau pengembangan dari teknologi SSD ya. Ini bisa nanti dipelajari kalau misalkan apa namanya pengen tahu lebih, bisa dicari informasinya melalui internet yang sudah tersedia. Nih dari teknologinya, fiturnya ini ada, terus ini dan ini adalah PES-nya. Ini kecepatannya ya. Bisa bandingkanlah kecepatan hard disk itu berapa, kecepatan SSD itu berapa, dan kecepatan SSD yang NVMe. Ini adalah SSD ini yang tadi yang soketnya itu adalah menggunakan M.2. Ini ya. Kalau ini udah yang menggunakan SSD M.2 tapi NVMe sama yang PCIe Express. Ya. Ini sampai 3000. Ya, otomatis ini menyesuaikan dengan RAM yang ada di dalam laptop atau PC-nya masing-masing.
Nah, komponen mekaniknya tidak ada, ini pakai mekanik, kalau yang ini tidak ada. Nah, waktu bootingnya ini, ya, ini kan, ya sebenarnya sih 60 detik itu nggak lama, hanya 1 menit. Tapi kalau mata kita melihat layar monitor, itu berasa lama. Ya, loadingnya itu lama, padahal hitungannya paling 1 menit lamanya. Nah, ini sedang 20 detik, dan ini cepat kurang dari 10 detik, maka akan udah tampilan. Oke, sampai di sini. Ini nanti bisa dipelajari. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau misalnya itu kan dalam hadis itu kan misalnya ada masalah sektor itu BCFR kan. Iya. Nah, kalau misalnya itu kita mahasiswa itu kan suka lalai kan soal misalnya itu. Kira-kira misalnya biar nggak jadi kayak gitu, Oke. Kenapa di hard disk itu suka ada error atau bad sector lah ya? Salah satu kebiasaan yang mungkin ya kurang pengetahuan untuk masalah penyimpanan. Artinya kebiasaan mahasiswa kalau udah pakai langsung ditutup. Karena pengen apa? Pengen praktis atau buru-buru. Nah, kalau yang penggunaannya menggunakan HDD ini sangat rentan. Kenapa? Karena waktu laptop ditutup dan dibawa, hard disk masih berputar. Terus kena goncangan. Karena salah satu kelemahannya hard disk itu adalah kena goncangan. Dalam kondisi nyala, tapi dalam kondisi mati nggak ada masalah. Tapi kalau SSD tidak seperti itu lagi. Nah, kalau misalkan kebiasaan ini terus, nah nanti waktu kita bawa di tas atau bawa lari misalkan, nah akan rusak sektornya itu. Akan cepat rusak, atau performa harddisknya yang awalnya harddisk itu misalkan kuat sampai 5 tahun, karena keseringan begitu ya bisa umurnya lebih pendek, bisa 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Itu menurut bagus. sama kalau misalnya kita download aplikasi kan, Ya. Di aplikasinya itu katanya storage kita itu udah penuh. Nah, pas itu kita cek storage itu masih ada, gimana? Oh, itu mah pasti ada yang lain. Ada kasus cek kapasitas masih misal 50%, tapi begitu kita install memory full gitu ya maksudnya. Itu berarti ada yang mengisi ruang kosong itu tapi tidak terdeteksi. Bisa itu malware atau virus. Gimana cara mengatasi itu? Harus di reset atau di install ulang. Karena kalau cuman hapus saja kita nggak tahu mana yang harus kita hapus karena nggak kelihatan. Itu namanya di hidden. Jadi virusnya tidak kebaca, tapi sebenarnya ada. Begitu ada file baru dia akan nolak. Kenapa? Karena dia bisa mendetek ada, tapi kita nggak bisa ngelihat. Kapasitas masih kosong juga. Sering terjadi seperti itu. Biasanya yang sering terjadi itu di mana? Di handphone atau di tab. Yang rawan-rawan itulah ya. Jadi yang bisa kita simpulkan di dalam pertemuan ini, pertama adalah penyimpanan disk itu adalah komponen penting di dalam sistem operasi untuk menyimpan, mengelola data yang sifatnya permanen. Terus yang harus diketahui adalah dari jenis penyimpanan itu adalah hard disk, SSD, NVMe dan seterusnya. Ya, dan masing-masing dari penyimpanan itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Misalkan SSD mempunyai hal kelebihan dalam kecepatan, daya tahan, tapi kekurangannya adalah di harganya. Tapi hard disk punya kelebihan juga, kenapa? Kapasitas lebih besar dan seterusnya. Nah, di sini sistem operasi bertanggung jawab penuh dalam atas manajemen disk melalui drive atau folder tertentu atau file ya. Dan teknologi penyimpanan berkembang pesat, NVMe untuk kecepatan tinggi, untuk pemahaman tentang sistem penyimpanan disk sangat penting untuk membangun sistem yang efisien, aman, dan andal, baik di lingkungan personal maupun profesional. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan mendatang dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.